Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Berhenti bayar pinjol atau hancur selamanya. Saya mau bikinkan video itu tadinya teman-teman semuanya, karena saya tahu teman-teman, orang-orang pasti kesulitan, pasti kecemasan, ketakutan gitu loh. Alhasil saya menemukan satu DM teman-teman, yang DM ini sepertinya beberapa hari yang lalu ya, kayaknya gitu ya. DM ini dikirimkan, ternyata masih ada orang yang mengalami galbay ya, atau meminjam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aplikasi pinjol legal. Anda tahu aplikasinya apa teman-teman? Ada Pundi, Easy Cash, Dana Cepat, Ada Kami, Cash Cepat, Pin Plus, Krediwan, Kredito, Rupiah Cepat, Singa, Bantu Saku, Pinjam Duit, Uatas. Ya, padahal saya baru mau bikin video berhenti bayar pinjol atau hancur selamanya, tapi saya sudah menemukan hal ini. Saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar pinjol. Dengar dan simain ini sampai habis, jangan pernah teman-teman skip juga gitu loh, karena ini sangat penting bagi Anda semuanya gitu loh, terutama Anda yang baru telat bayar. Simain ini sampai habis ya. Saya mau naikkan dulu satu pertanyaan teman-teman semuanya, silahkan Anda lihat di sebelah saya di sini. Bang Medi mau tanya, saya ada pinjaman di aplikasi, ada Pundi, Easy Cash, Shopee, Dana Cepat, Ada Kami, Cash Cepat, Pin Plus, Krediwan, Kredito, Rupiah Cepat, Singa, Bantu Saku, Pinjam Duit, Uatas. Total seluruh pinjaman di semua aplikasi 20 juta. Kira-kira yang bisa galbay yang mana ya Bang? Ini pertanyaan yang lucu teman-teman. Yang bisa galbay yang mana sih Bang? Teman-teman, teman-teman mungkin kebingungan ya. Mana sih aplikasi yang bisa kita galbay? Maksud teman-teman mungkin, mana sih aplikasi yang aman untuk digalbay, yang tidak ada masalah untuk digalbay gitu loh. Anda tahu nggak sih galbay itu apa? Gagal bayar. Ya, ingat tuh teman-teman, tolong dibatasi pemikiran Anda. Galbay itu adalah singkatan dari gagal bayar. Anda tahu gagal bayar ini penyebabnya apa? Bukan karena kemauan, tapi karena ketidakmampuan. Ya. Bukan soal Anda tanyain, mana yang bisa saya galbay. Ini kan pertanyaan yang lucu teman-teman semuanya. Ya, semuanya bisa Anda galbay. Sekarang tanya ke kantong Anda. Kantong Anda mampu nggak untuk membayar ini semuanya? Ya. Oh, tidak ada yang mampu lagi Bang. Iya, berarti galbay semua. Bisa nggak bisa, terima nggak terima, kalau duit sudah nggak ada, mau tidak mau, galbay. Tapi sayang banget, Anda berhenti sudah sebanyak ini. Inilah yang mau saya sampaikan sebenarnya dari awal teman-teman. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada hancur selamanya. Kalau sudah konsepnya seperti ini, oke, total pinjaman Anda 20 juta. Denda akan bertambah setiap hari. 14 aplikasi mampu Anda jebol. Kan namanya tidak berpikir, tidak mengkontrol dengan benar. Ya, ini kesalahan dari si debetur. Nanti kita bahas kesalahan dari si pinjolnya, tapi diri Anda dulu teman-teman. Karena saya cukup miris juga, sangat terkejut juga. Masih ada orang-orang yang gali lubang tutup lubang. Masih ada orang-orang setelah banyak ingat berhenti. Makanya teman-teman semuanya, kalau Anda hari ini meminjam 2 atau 3 aplikasi, tapi keadaan sudah tidak baik-baik saja, jangan 3 menjadi 4, 4 menjadi 5, 5 menjadi 6. Jangan Anda usahakan seperti itu. Selagi masih melihat peluang, Anda hajar. Ada peluang, Anda hajar. Ini udah nggak benar cara berpikir yang seperti itu teman-teman semuanya. Yang hancur diri Anda gitu. Kalau Anda tidak membatasi diri Anda hari ini juga, siap-siap Anda hancur selamanya teman-teman. Anda tidak akan bangkit dari hal ini. Ya,
saya cukup terkejut. Ternyata masih ada orang-orang yang meminjam lebih dari 3 aplikasi. Ya, tapi saya sudah nggak heran dengan hal ini, teman-teman. Walaupun saya agak terkejut, karena teman-teman selalu ceroboh dengan hal itu. Teman-teman tidak mau mengontrol pemikiran untuk tidak gali lubang tutup lubang. Tapi saya sudah nggak heran dalam hal ini. Kenapa nggak heran? Karena saya sama tahu aturan OJK itu cuma sampel. Aturan OJK itu cuma tertulis, tidak dipraktekkan. Makanya berkoarlah DPR, bersuaralah DPR kemarin itu. Kalau bisa POJK ini nggak usah terlalu banyak, dihapus aja. Ya, ini terletak di dalam COJK nomor 19 tahun 2023, batas maksimal peminjaman. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol, tidak ada boleh lebih. Ya, bahkan teman-teman, kalau Anda di satu aplikasi tapi sudah 3 kali peminjaman, ya, itu Anda pinjaman keempat di aplikasi yang kedua pun tidak bisa. Dalam aturannya seperti itu. Tapi saya nggak heran bahwa aturan OJK itu cuma sampel. Aturan OJK itu tidak bermutu. Anda yang dikorbankan. Ya, Anda yang dikorbankan gitu loh. Makanya Anda kalau mencari solusi sama OJK, mengadu sama OJK, saran OJK cuma satu gitu loh. Selesaikan. Nggak ada saran lain gitu loh. Karena OJK tahu dan paham pinjol tidak akan mengikuti aturan mereka. Kalau OJK menyampaikan kok bisa Anda meminjam sebanyak itu, Anda fokus aja di 3 aplikasi, OJK akan didemo sama pemilik pinjol. Makanya setiap kali Anda melapor, kalau Anda meminjam lebih dari 3, habis itu Anda melapor kepada OJK, yang dikasih oleh OJK solusinya apa? Bayar. Ya, OJK menutupi aturan dia tadi. Padahal OJK tahu aturan mereka dilanggar. Kok bisa satu orang bisa minjam lebih dari 3? Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, ada yang 14. OJK paham bahwasanya COJK yang dibikin tidak dipatuhi. Ya, tapi karena OJK juga tahu Anda juga tidak memahami aturan itu, makanya yang disarankan bayar aja. Oh, keberatan dengan bunganya, negosiasi. Keberatan dengan dendanya, negosiasi. Nggak mampu saat ini, restrukturisasi. Ya, tidak pernah OJK yang terkejut, loh kok bisa? Kan kita sudah mengeluarkan nih COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi. Sekarang Anda meminjam 14. Mana aplikasi yang 3 di awal Anda pinjam? Sisanya nggak usah Anda bayar. Nggak akan berani OJK menyebutkan hal itu. Ya, Anda kalau nggak percaya, buka COJK nomor 19 tahun 2023, batas maksimal peminjam pinjol. Ada di sana. Mulai dari penerapan bunganya, batas maksimalnya. Kalau ada aplikasi yang masih mencairkan, berarti full itu kesalahan mereka. Misalnya Anda sudah meminjam di 3 pinjol, aplikasi keempat cair, kelima cair, full kesalahan mereka. Jadi sudah ada aturan demi menyelamatkan, mengatasi tingkat resiko atau meningkatnya resiko gagal bayar. Kan itu tujuannya. Ya, selain batas maksimal ada slik. Ya, slik sebagai bahan pertimbangan. Tapi apalah daya, semua aturan itu hanyalah dianggap sampah dan itu hanya tertulis di atas kertas, tidak sebagaimana mestinya dipatuhi di lapangan. Kalau udah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Oh, disalahkan si debitur, oke. Karena ketidaktahuan mereka, karena kecerobohan mereka, karena ketidak ada kontrol dari mereka, sehingga terjebak di 14 aplikasi, oke. Ya, saya ikut dengan hal itu. Tapi jangan lupa, pinjol jauh lebih salah daripada hal itu. Ya, harusnya sebelum menentukan calon si broker, calon si nasabah, calon si debitur, kan dicek dulu. Kalau nggak, buat apa itu program-program yang dibikin OJK, buat apa? Ada slik, ada credit scoring, ada fintech data center, ada pusat data fintech lending, ada COJK nomor 19. Apa gunanya kalau pada akhirnya pinjol tidak melihat hal itu?
dengan gampangnya mereka mencairkan. Makanya saya bilangin, selain si debitur disalahkan, harusnya lebih banyak salahkan si kreditur. Kalau peminjaman sudah lebih dari batas maksimal yang telah ditentukan. Dan apa gunanya fintech data center yang diagung-agungkan, yang dibesar-besarkan, seakan-akan ya orang-orang ini penjahat semuanya gitu loh. Bisa mengakali sistem itu? Nggak bisa. Orang mereka yang dicatat dari nik mereka kok. Kalau pinjol sungguh-sungguh, saya rasa tidak akan ada masyarakat yang meminjam lebih dari 3. Tapi pada akhirnya apa? Kalau sudah seperti ini, apa yang bisa dilakukan OJK? OJK memaksakan diri, bayar aja gitu. Terus COJK letaknya di mana? COJK nomor 19 tahun 2023 itu letaknya di mana? Satu orang cuman boleh maksimal 3. Ya, ini bukan minimal loh, maksimal. Sudah batas teratas 3 aplikasi. Ini 14. Kebayang teman-teman semuanya, Anda menjadi tumbal. Makanya saya bilangin gitu loh. Ya, saya pernah dengar pidato KDM. Anda tahu KDM? Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Anda pengen dengar pidatonya? Yuk kita dengar dulu ya. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung gundul, sungai keruh, hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak, jembatan mudah roboh. Pertanyaannya adalah, siapa yang penjajah itu? Oke, itu pidatonya gitu loh. Sepintas mungkin yang dibahas oleh gubernur itu tentang alam dan pembangunan. Tapi coba kita rangkul juga gitu loh. Benar juga, 350 tahun Belanda menjajah. Ya, dia memakmurkan, nggak menghancurkan. Tapi sekarang kebebasan asing masuk ke Indonesia, semua program dibentuk, masyarakat diminta untuk berhutang, habis itu membalikkan dengan bunga tinggi penderitaan yang ada. Ya, walaupun KDM tidak bahas pinjol tentang itu, benar. Tapi dengan izin pinjol yang diadakan, sama aja kehancuran. 80 tahun Indonesia merdeka, rakyat sengsara. Semakin canggih teknologi, semakin banyak asing memanfaatkan rakyat Indonesia. Gitu. Apa yang perlu dibanggakan lagi dalam hal ini? Anda sudah dijajah secara digital. Ya, dibentuk permudahan tapi untuk menghancurkan diri Anda. Dibikin sesimpel mungkin supaya Anda lebih hancur lagi. Ya, Anda diperas tenaga Anda setiap hari. Mental Anda tidak boleh lebih dan pemikiran Anda tidak boleh lebih gitu loh. Ya, seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, ketika gajinya dinaikkan, mereka akan diarahkan untuk mengkredit lebih banyak lagi. Pada akhirnya seperti itu, teman-teman. Makanya saya sependapat dengan pidato yang disampaikan KDM tadi. Ya, hancur semuanya gitu loh. Dulu 350 tahun Belanda menjajah kita, hutan pun bagus, tata kelola bagus, pembangunan bagus, dan segala macam bagus. Sekarang 80 tahun kita merdeka, tapi seakan-akan pemimpin kita membiarkan kita dijajah oleh teknologi digital. Salah satunya karena saya bagiannya adalah pinjol menjajah rakyat Indonesia. Pinjol memaksa rakyat Indonesia untuk memberikan semua gaji dan penghasilan dia untuk membayar bunga yang dilipat-lipat gandakan. Ya, kesannya dewa, teman-teman. Tapi ini adalah dewa yang mematikan, dewa yang menghancurkan, dan dewa yang akan menyengsarakan. Paham, teman-teman? Sampai detik ini Anda tidak punya solusi kecuali diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak berhenti hari ini, Anda masih paksa dengan gali lubang tutup lubang, seumur hidup Anda akan seperti ini. Anda akan menderita. Kalau Anda masih fokus pada BI checking dan nama baik yang ada di perbankan, seumur hidup Anda hanya sibuk membayar bunga hutang. Ya, pikirkan itu, teman-teman. Mau berhenti atau tidak, keputusan ada di tangan Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.